Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perilaku algoritma itu ya. Tapi tak pas nih di kamera nih. Gini teman-teman, kebetulan ada yang bukan ada yang komen ya. Ini karena memang bukan temen ya. Temen juga sih, tapi jauh sekali. Dan sebetulnya sih beliau ini nggak tahu kalau Insan Tutor ini punya channel dan baru menghubungi ya. Kok tiba-tiba ada videomu? Nah, kebetulan beliau ini kerja di salah satu konstruksi bangunan ya. Di konstruksi bangunan di perusahaan nasional juga. Dan kebetulan adalah bagian bukan desainer, tapi langsung bagian lapangan ya. Dan saat nonton video yang berhubungan dengan konstruksi bangunan, tiba-tiba video saya muncul di sana. Ah, penasaran dong, penasaran ya. Akhirnya saya suruh nonton video saya sekali lagi, dan sekalian saya buka bahwasanya memang saya punya channel YouTube. Dan kenapa kok video saya direkomendasikan di tempat yang membahas tentang konstruksi bangunan? Yang terjadi adalah setelah saya pelajari beberapa hari, ternyata video saya itu sering mengulang kata beban ya. Entah itu sebagai motivasi, beban jangan sampai menjadi beban keluarga, atau mungkin bebanmu sebenarnya tidak seberapa besar. Intinya adalah masih berhubungan dengan tutorial YouTube, tetapi di situ kata-kata beban dan terbebani di video saya itu sering saya ulang-ulang. Sedangkan konstruksi bangunan itu identik dengan kata-kata apa? Ngitung beban. Kalau misalnya cornya segini, atapnya segini, bebannya segini. Di situ kebetulan channel itu juga membahas tentang beban. Tapi yang satu beban bangunan, tapi yang satu di video saya sering saya ulang beban. Tapi beda arah sebenarnya. Satu beban bangunan, yang satu beban keluarga. Sebagai motivasi sebagai YouTuber pemula. Ternyata di situ karena banyak persamaan kata ini, makanya video saya nongol di berandanya dia. Karena sering nonton tentang konstruksi bangunan yang membahas tentang beban-beban ya. Intinya kalau konstruksi bangunan kan harus dihitung ini. Kalau balok sekian, bebannya sekian. Nah, kebetulan di situ nongol beberapa video saya yang di dalam video tersebut ada kata-kata beban yang berulang-ulang ya. Artinya terseret di situ. Itulah algoritma ya. Supaya teman-teman lebih paham. Itu yang pertama. Terus dari awal, kenapa Insan Tutor selalu memberikan saran kepada teman-teman? Tonton secara sesama pemula itu harus full durasi ya, full durasi sampai selesai supaya isi video ini bisa ditangkap. Dan satu pembelajaran lagi yang mungkin baru saya bongkar sekarang, misalnya ya, teman-teman nonton channel besar, setelah itu ada persamaan kata di channel besar tersebut, justru di akhir video atau minimal setelah ditonton 50% dari durasi video itu, setelah itu channel besar itu ada persamaan kata yang sering diulang-ulang dan video teman-teman juga. Yang terjadi apa? Keseret ke sana juga. Ya, kalau kata-kata yang sama antara video teman-teman atau video subscribermu dengan channel besar tersebut, kata yang sama ini kalau di awal masalah juga. Masalahnya kenapa? Nggak tahu juga isi video. Tetapi kalau persamaan kata ini misalnya di 50% video yang sudah ditonton atau di akhir, ini kan justru teman-teman dua keuntungannya. Yang pertama, komen tahu isi video. Yang kedua, ada persamaan kata dari channel yang teman-teman tonton atau channel teman-teman sendiri, akhirnya sama-sama terseret di sana ya. Contoh lain yang berhubungan dengan iklan, tapi sebenarnya nggak beda jauh juga. Karena iklan yang tampil di video teman-teman ini erat hubungannya dengan bahasa-bahasa yang teman-teman ucapkan dan ungkapkan di video tersebut. Ya.
Coba cek di kolom komentarnya Insan Tutor. Ini kebetulan channel The Art ya. Saat Insan Tutor ini mengucapkan kata-kata apa? Bangunan. Di video Insan Tutor itu ada ada bahasa bangunan. Di situ yang muncul apa iklannya? Iklan cat. Iklan yang berhubungan dengan cat. Saat bikin video ada suara air, apa di situ iklannya? Aquaproof, anti bocor. Nah, itulah sebenarnya ya. Jadi baik videomu ataupun iklan yang tampil itu kesesuaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan bahasa dan kata-katamu. Itu nanti akan dikumpulkan oleh algoritma dan di-scan oleh AI. Jadi itulah gunanya dan pentingnya upload video itu. Supaya tersesat ya, algoritmamu tersesat katanya, supaya ngawur. Itulah yang selalu Insan Tutor sampaikan dan selalu Insan Tutor bahas buat teman-teman. Jadi setidaknya kalau sudah tahu algoritma ini, sistem berjalannya bagaimana, teman-teman bisa ambil langkah dan bisa ambil cara bagaimana sih sebenarnya untuk videomu ke depannya. Contoh, dengan teman-teman menonton video yang satu tema, teman-teman perhatikan dan pahami kira-kira di tema yang besar itu, di channel besar itu, apa bahasa yang sering diulang-ulang, minimal 3 kali atau 4 kali, itu sering diulang-ulang. Nanti bahasanya dia, teman-teman terapkan juga di video teman-teman. Ambil bahasa-bahasa yang sering diulang-ulang itu, tentunya dengan narasi yang sudah dibentuk, supaya nggak ngawur bahasanya. Biasanya kalau nggak dikonsep dulu, itu kan ngawur jadinya. Ya, artinya supaya bahasa di channel terbesar tersebut dengan bahasa yang ada di video teman-teman ini ada kesamaan. Selain upload video, ini adalah ilmu yang bisa teman-teman pelajari. Sukses ya. Jadi nggak usah nonton yang playlist segala macam. Tapi kalau itu dilakukan nggak sesering mungkin, nggak masalah. Ya, misalnya teman-teman lagi otaknya blank, mungkin capek atau bagaimana, mau tidur, nonton satu playlist nggak masalah. Tapi jangan diputar berulang-ulang. Kalau diputar berulang-ulang, playlist kan ada di pojokan itu, putar berulang-ulang. Tinggal settingannya. Nah, itu nanti kalau sering diputar berulang-ulang, yang terjadi apa? Bukan hanya komenmu yang spam, justru channelmu yang terdeteksi spam. Kalau channelmu sudah terdeteksi spam, jam tayangmu hilang ratusan, itu udah biasa. Ya, mungkin saat ini tidak terdeteksi. Nanti upgrade bulanan YouTube selesai, hilang jam tayangmu 100 jam. Jam tayang yang dari 2000 tiba-tiba sisa cuma 800. Nangis kan? Ya, tapi kalau mau tidur nonton playlist hanya sekali saja, itu masuk jamnya di 1 jam pertama. Tapi jangan semua playlist diputar, itu kedeteksi spam juga. Karena misalnya di playlistmu ada 100 ya, 100 orang, kok 100 orang, ada 100 video sebelum tidur, itu nanti playlistnya kamu tonton semua. Yang terjadi apa? Nggak berhenti-berhenti itu playlist. Dan yang bisa melakukan nonton secara terus-terusan selama 1 malam itu hanya robot, ya, hanya robot. Kalau manusia itu nggak mungkin mendelik tanpa sentuhan layar, ditonton secara terus-menerus, itu nggak mungkin, kecuali kolbuntet. Ilmu kolbuntet, hubungannya apa sih? Ya, 1 jam pertama masuk, tapi setelahnya spam. Yang lebih bahaya lagi, channelmu kedeteksi spam. Sudah paham? Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan, silakan diberikan masukan supaya teman-teman yang lain tetap bisa berkarya. Ya, berkembang. Yang penting tahu dan memahami bagaimana sistem algoritma itu berjalan. Tapi kalau hanya membaca aja, membaca apa? Algoritma adalah, ya itu adalah, jawabannya ya sudah yang ada di teks itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.